Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami Ibnu Salman Center dalam kajian spesial Ramadan. Kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz kita tercinta, yakni Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Tri ya. Mas Tri masih sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Iya. Ustadz, begini Ustadz. Iya. Ini jadi ada pertanyaan dari teman saya Ustadz. Jadi kemarin itu teman saya itu dia itu demam Ustadz. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, lalu dia itu disuntik. Dia itu bingung Ustadz. Apakah puasanya itu sah atau nanti dia harus mengganti di hari lain? Artinya batal gitu ya? Artinya batal atau dan tidak. harus mengganti gitu ya? Karena dia disuntik gitu. Oke, ya. Mohon penjelasan dari Ustadz supaya teman saya itu dapat pencerahan Ustadz. Ya. Terima kasih. Temennya cewek apa cowok? Cewek Ustadz. Cewek, oh ya. Calon? Oh iya, ini juga baru selesai skripsi, ujian skripsi ya. Gimana, lancar ujian skripsinya? Alhamdulillah lancar Ustadz. Lancar ya, tinggal revisi ya? Tinggal revisi, nanti yudisium, habis itu bisa wisuda insya Allah. Insya Allah, amin. Kita doakan lancar, ilmunya bermanfaat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakhir rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman Mas Tri yang seorang cewek ya. Goib ini. Goib ya. Sambuan. Sambuan, pokoknya sambuan. Sambuan samber ya. Baik, ceritanya dia demam lalu kemudian disuntik sama dokter, terus kemudian dia tetap berpuasa. Tetap berpuasa. Ya, dia tidak, karena secara fisik dia tidak lemes, tidak masih kuat, tetapi hanya demam ya. Iya. Baik, terima kasih bahwa suntik al-huknah bahasa Arabnya ya, itu tidak para ulama sepakat tidak membatalkan puasa selama suntiknya bukan suntik suplemen makanan. Ya, selama suntiknya bukan suplemen makanan. Jadi yang membatalkan puasa adalah makan minum atau yang menempati posisi makan dan minum. Artinya menggantikan makan dan minum. Seperti apa misalnya? Infus yang di dalam infus itu bisa menggantikan energi atau kebutuhan makan dan minum. Ya, terus kemudian jadi suntik kan macam-macam tuh, ada suntik yang disuntik selesai. Itu untuk obat. Ada suntik yang berupa infus. Dimasukin di dalam infus itu adalah cairan-cairan yang bisa menguatkan tubuh, bisa mengganti posisi makanan. Ada juga yang suntik itu juga suntik penambah vitamin. Ya, itu. Nah, selama ini berkaitan dengan pengobatan dan tidak dimaksudkan untuk menambah kekuatan dan stamina. Yang ketiga, tidak mengganti posisi makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan, Ustaz ya. Tidak membatalkan puasa. Memang di dalam membatalkan puasa itu kan yang keluar dari dua jalan atau yang masuk melalui mulut. Iya. Ya, nah, yang masuk melalui mulut diantaranya makan dan minum. Sekalipun tidak melalui mulut, ya, tidak melalui makan dan minum, tetapi melalui infus, jarum yang disuntikkan ke otot kita, lalu kemudian di situ dia mengalir vitamin dan segala macam protein yang dibutuhkan oleh tubuh, maka itu membatalkan puasa. Tetapi kebalikan, jika seandainya suntik itu disuntikkan kepada kita dalam rangka mengobati, bahkan sampai kita bisa merasakan, bisa merasakan suntikan itu rasanya ada di halqoh itu di kerongkongan kita ya. Itu tidak membatalkan selama itu adalah obat. Iya, jadi
Contoh misalnya ketika Mas Tri disuntik atau diberi tetesan di hidung misalnya, di hidung, karena itu obat. Dan kalau tidak itu maka berbahaya bagi kesehatan Mas Tri. Misalnya demamnya karena demam berdarah misalnya, atau diteteskan lewat hidung, kalau enggak itu maka hidungnya akan tersumbat dan nggak bisa bernafas. Nah, yang demikian ini selama itu berupa obat tidak membatalkan. Suntik, yang tetes itu juga tidak membatalkan selama dia adalah obat. Termasuk sekarang para ulama kan juga ada tuh yang vaksin. Suntik vaksin juga tidak membatalkan puasa kan. Nah, itu dasarnya diantaranya adalah bahwa yang membatalkan puasa ada yang keluar dari dua jalan. Ya, baik itu kemaluan maupun mulut kita karena muntah-muntah yang disengaja, ya kan, atau yang masuk melalui mulut kita berupa makanan atau minuman. Tetapi meskipun itu diteteskan tapi niatnya obat, maka sekali lagi yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Berarti ini karena tujuannya itu untuk menyelamatkan nyawa ya. Menyelamatkan nyawa dan sakit ya Ustaz. Dan tentunya meskipun tidak harus penyakit yang berbahaya banget. Kayak tadi teman sampan itu demam. Demam ya, kan kita mengantisipasi. Menjadi berbahaya penyakitnya kalau dari awal tidak diantisipasi. Kalau sekedar suntik suntik yang isi suntikan itu tidak mengenyangkan, atau dokter menyuntiknya dengan cara apapun misalnya, atau dengan tetes, itu tidak hanya suntik pakai jarum loh ya, tetapi juga dengan tetes nggak ada masalah, selama bukan air minum, Wah, ini tetes kok di sini saya terasa hambar atau terasa apa, biar nggak terasa kemudian tak minumi, itu nggak boleh. Tetapi kalau obat diteteskan baik itu ke mulut maupun ke hidung, bentuknya obat tetes, atau obat mata, karena mata kita itu sakit, mata kita itu blawur dan seterusnya, kemudian kita pakai obat tetes mata, itu tidak membatalkan. Sehingga ketika kita meneteskan obat ke mata kan kadang-kadang di hidung atau di kelompongan ini kan ada terasa. Ada terasanya. Ketika kita menetesi itu kan ini nyetrum nih. Nah, itu menetesi itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau tadi itu meskipun tidak diteteskan tapi bentuknya suntik, tapi di dalamnya isinya protein, gizi yang menguatkan badan kita selama berpuasa, nah itu batal puasanya. Baiklah, demikian tadi ya. Jadi Mbak cewek tadi ini udah diterangkan. Halo gitu ya. Halo Mbak, ini laki-laki soleh ya, habis ujian skripsi sudah lulus ya. Lalu kemudian belum bekerja. Jadi pada intinya suntik itu diperbolehkan asalkan tujuannya itu untuk mengobati, bukan untuk kalau misalkan kita puasa terus nanti kita suntik karena perbolehkan suntik, kita suntik makanan biar kuat. Nah, itu tidak boleh ya Ustaz. Tidak boleh. Berarti tujuannya karena kita sakit terus kita harus disuntik, nah itu diperbolehkan. Atau obat tetes. Atau obat tetes juga boleh. Boleh, ya. Baiklah, semoga Tapi ini tadi jawaban bukan hanya untuk cewek sampan saja ya. Bukan untuk cewek sampan saja, tapi juga untuk seluruh pemirsa. Isaker. Pemirsa, kami juga menerima donasi dari seluruh pemirsa dalam rangka membangun rumah tahfidz Yayasan Ibnu Salman Center. Sampai jumpa kembali dalam kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.